Setelah merasa dewasa, akhirnya dirinya pindah ke Batam. Tak lama, seorang wanita berpacaran dengan seorang lelaki dan tinggal bersama dalam satu kosan. Namun setelah dibiayai oleh sang pacar, wanita tersebut mempunyai lelaki lain hingga berakhir dihabisi pacarnya sendiri. Kejadian kisah nyata yang aku bawakan kali ini terjadi di kota Batam. Seorang wanita bernama Christina Natalia Sitopu berusia 22 tahun. Tinggal dengan keluarganya di Siantar Utara, anak ketiga dari 7 bersaudara. Namun usai merasa dewasa, dirinya pun lulus sekolah, Christina pergi ke Batam untuk mencari kerja. Bahkan kepada keluarganya, Christina mengungkapkan dirinya ingin bekerja demi keluarganya. Namun tanpa keluarganya tahu Christina di Batam tak hanya bekerja, Christina di Batam hanya ongkang-ongkang kaki, dirinya dibiayai oleh sang pacar. Christina sendiri tinggal di kos-kosan bersama seorang lelaki yang diakuinya sebagai pacarnya. Berbeda dengan pikiran keluarga Christina, meskipun jauh Christina berkomunikasi dengan keluarganya mengaku bekerja, namun ternyata dirinya tak bekerja. Christina tinggal di kos-kosan bersama sang pacar bernama Welly Indrajaya berusia 22 tahun. Ternyata Welly dengan Christina sendiri berpacaran dari mereka di Siantar. Hingga akhirnya keduanya memutuskan merantau ke Batam karena Welly ada pekerjaan di Batam dan Christina menemani. Welly sendiri mengungkapkan kepada teman-teman kosan di awal kalau Christina adalah wanita yang baik, selalu menuruti keinginan Welly, dan nampaknya Welly pun bekerja keras untuk Christina. Membiarkan Christina diam di rumah, Welly bekerja dengan 2 pekerjaan. Setiap hari dari kos-kosan pagi hari Welly pun bekerja. Welly pun meninggalkan sang pacar Christina di rumah untuk nonton TV dan juga ngobrol dengan teman-teman kosan lainnya. Sementara nanti Welly pulang makan malam, Christina sudah menyiapkan. Menurut teman-teman di kosan pun menyebutkan antara Christina dengan Welly selalu terlihat romantis. Mereka pun berpacaran dan mengakui belum menikah, namun mereka seperti orang yang sudah menikah. Namun ternyata pikiran Welly selama ini salah. Di belakang Welly, Christina berpacaran dengan lelaki lain, bahkan memadu hubungan saat Welly bekerja tanpa Welly tahu. Semua terbongkar saat keduanya tengah sarapan. Welly saat itu sarapan dengan Christina. Di tanggal 21 Mei 2013, handphone Christina menyala hingga membuat Welly penasaran. Saat itu Welly pun melihat ada SMS masuk. Ternyata SMS tersebut dari seorang lelaki kepada Christina. Welly pun sempat bertanya kepada Christina karena SMS itu nampak seperti SMS perselingkuhan. Namun Christina menyebutkan itu adalah SMS iseng dari salah satu temannya, membuat mereka cekcok. Welly pun merasa kesal kepada Christina yang ternyata menyelingkuhi dirinya hingga Welly pun marah-marah. Namun Christina seakan tak terima. Bukannya meminta maaf, Christina malah menjelekkan Welly. Mengungkapkan kalau Welly tak ada waktu untuk dirinya dan mengungkapkan gaji Welly pun tak banyak. Welly kesal dengan pernyataan Christina, akhirnya mengambil tindakan. Melihat Christina membawa senjata tajam, Welly pun akhirnya membekap Christina duluan. Membekap Christina dengan bantal, mencekik bahkan merebut senjata tajam yang dipegang oleh Christina. Welly pun menikam Christina beberapa kali hingga membuat sang pacar tak bernyawa. Sadar sang pacar tak bernyawa, Welly pun beres-beres kosan, Welly pun mandi dan pergi ke kantor seperti biasa. Bahkan di perjalanan, Welly pun sempat membuang senjata tajam yang dipakainya untuk menghabisi sang pacar Christina. Welly pun bekerja seperti biasa meninggalkan jasad Christina di kos-kosan. Tak lama usai jam kerjanya selesai, Welly pun pulang ke kosan. Membuka pintu kosan, Welly pun berteriak histeris, pura-pura kaget melihat sang pacar ditemukan sudah tak bernyawa. Di awal Welly mengaku kepada teman-teman kosan nampaknya Christina sudah bundir karena dirinya kesepian. Hingga akhirnya rekan-rekan di kosan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama polisi datang ke TKP menyelidiki kasus ini. Membawa Christina ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan menyelidiki bahkan interogasi semua yang ada di sana, termasuk orang-orang kosan dan juga Welly sang pacar. Merasa ada kejanggalan karena ini bukan kasus bundir, pihak kepolisian pun terus menginterogasi Welly sebagai pacar orang terdekat dari Christina. Menurut hasil otopsi, Christina sendiri mendapatkan banyak tikaman senjata tajam hingga mengeluarkan cairan merah dan menyebabkan dirinya berpulang. Usai dilakukan otopsi, jasad Christina dikembalikan ke keluarga, diterbangkan ke Siantar dan dilakukan pemakaman oleh keluarga. Welly sendiri akhirnya mengakui usai dirinya mendapatkan tekanan dari pihak kepolisian meskipun di awal dirinya membantah. Welly pun diamankan pihak yang berwajib, menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dirinya divonis 12 tahun penjara. Keluarga dari Christina pun tak menyangka kalau selama ini Christina tak bekerja, bahkan Christina punya pacar dan tinggal bersama. Sering berkomunikasi dengan sang anak, namun Christina tak pernah menceritakan dirinya dekat dengan seorang laki-laki. Keluarga dari Christina hanya bisa pasrah.
menginginkan Welly mempertanggungjawabkan semuanya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.